Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah takziah yang insya Allah dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita hadir bersama di malam ketujuh dari berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, keluarga kita, Bapak almarhum Abdul Hafid Karim. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, insya Allah beliau dalam perjalanannya senantiasa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga seluruh keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan ikhlas, sabar menerima ini cobaan. Meskipun ditinggal oleh orang yang dicintai itu begitu berat, tetapi karena kita ini manusia yang beriman, maka kita insya Allah bisa menerima semua ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ujian kematian. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna min. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya mati yang engkau lari darinya, yang engkau sembunyi darinya, dia akan datang kepada kita. Jadi mati itu pertama, al-maut hak, kebenaran. Jadi mati itu kebenaran, mati itu kepastian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini, jangan lagi ragu, pasti mati. Yang perlu diragukan itu kalau rapid test. Tapi kalau ajal jangan lagi. Kalau rapid itu rapid hasilnya cuma dua, reaktif dan non reaktif. Positif, negatif belum di situ. Nanti swab. Ya, jadi tapi mati pasti. Mau reaktif atau tidak reaktif pun nanarapi jalaka mesti meninggal. Dalam ayat yang lain, ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kita berada, mati itu akan mendatangi kita. Mati itu akan mengambil tak, menjemput tak. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Meskipun kita bersembunyi di tempat yang paling aman menurut kita. Jadi di mana kita mau sembunyi? Kalau lagi-lagi misalnya musim corona ini jadi tidak diingat. Kalau malaki rapid test masih bisa jadi pasangi palang itu lorong. Tidak bisa dimasuk. Tapi kalau mati, kalau malaikat maut, walau kuntum fi burujim musyayyada, meskipun kita bersembunyi di tempat yang paling jauh, yang paling kuat, di dalam kamar yang kokoh,
mati pasti datang. Jadi katanya sengan ne apa di sini Bugis Makassar. Bugis Makassar, Ustaz. Jadi kita semua ini pasti. Sebab mati itu Bapak Ibu seperti tonji pohon kelapa. Coba bagi lihat kelapa iya, buahnya yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang belum berisi jatuh, pala panah daunnya jatuh, pambina tu gurutong, kalungkon na tu gurutong. Jadi siapa saja. Begitulah mati, yang tua mati, muda mati, sakit mati, sehat mati. Coba, kaya mati, miskin mati, pensiun mati, pejabat mati, bujangan mati, sudah menikah mati, pendengar ceramah mati, penceramah nanti. Yang bilang tidak adil, saya justru menolong kita. Mau jadi antar ke pulang kalau ceramah aku mati. Sekarang ini jangan lalu mati mendadak. Kalau di jalan mati tidak ada yang ngambil kena foto-foto. Jadi kalau dia bilang kemungkinan positif. Sekarang ini, tapi bukan nanti ada corona. Sejak ada handphone Android, ini rasa kemanusiaan kita sekarang berkurang. Kalau ada orang kecelakaan di jalanan, bukan diangkat naik di mobil, tahankan mobil, tidak. Difoto dulu, ada yang secara langsung. Tolong yang tolong dibantu ini. Bagaimana dibantu? Nah, kalau lagi disotin. Beginilah sekarang keadaan. Ada kebakaran secara langsung, ini bukan bantu orang. Jadi mulai sekarang kembalikan ini rasa kemanusiaan. Kembalikan, bantu dulu orang. Agak-agak positif. Yang penting kita menjaga diri, bersentuhan dengan orang yang positif COVID. Belum tentu kita kena. Taruhlah berpegangan tangan, pindah di tangan tak, tidak bisa dimasuk di tubuh kalau baru di tangan. Masih ada pertahanan di tangan ini, namanya bakteri. Bakteri di tangan ini ada bakteri yang jahat, ada yang baik. Yang baik inilah yang berperang melawan virus apapun. Itu bakteri. Jadi tidak selamanya itu bakteri tidak bagus. Malah ada bakteri diperjualbelikan, namanya Yakult. Yakult itu bakteri. Itulah sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak, lebih sehat makan pakai tangan daripada pakai sendok. Karena kalau pakai sendok tidak ada bakterinya. Tidak ada. Kalaupun ada bakteri di situ yang menempel, berarti bakteri yang jahat. Tapi kalau tangan ada. Jadi lebih sehat. Kemudian sebelum kita makan, cuci tangan. Pakai sabun apa saja. Sudah bisa membunuh kuman-kuman yang ada di situ. Makanya setiap cuci tangan ibu bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak kuman mati. Jadi jangan kita terlalu takut apalagi berlebihan. Ada ini riwayat. Ada seorang wali bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir. Begitu bertemu, wali ini bertanya, "Ya Nabi Khidir, adakah berita?" Kata Nabi Khidir, "Saya baru dapat berita dari malaikat Jibril." "Berita apa?" "Akan datang satu wabah, taun." Ini dulu bukan sekarang. Dan akan menimpa negara, satu negara disebut Syria. Terus berapa orang yang mati? 1000 orang menurut catatan malaikat. Jadi malaikat mau juga sudah siap-siap. Singkat cerita,
1 tahun kemudian bertemu lagi wali ini dengan Nabi Khidir. Bertanya lagi, bagaimana? Ada informasi? Dia bilang ada. Wabah taun atau virus corona kalau sekarang. Terus berapa yang meninggal? 50.000 orang. Kenapa bisa? Kan yang lalu kita bilang di takdir ini, yang kena wabah dan mati itu 1.000 orang. Kenapa jadi 50.000? Dia bilang 1.000 orang meninggal karena wabah virus, 49.000 meninggal karena panik dan ketakutan. Jadi karena kalau kita panik, ketakutan, tak bangka-bangka, itu yang menyebabkan imun turun. Nah, kalau imun sudah turun, iman juga tidak kuat-kuat amat. Akhirnya rasa aman hilang, gampang mati. Karena kalau daya tahan tubuh menurun, gampang sekali itu kita kena apa saja. Jadi Bapak Ibu tetap waspada. Kalau keluar ki dari rumah pakai ki masker. Ya, pakai. Saya datang pakai masker. Cuma kalau ceramah tidak bagus tuh pakai masker. Ya, jadi pakai masker. Biasakan cuci tangan sebelum makan. Atau bahasa kerennya sekarang Islamic lifestyle. Gaya hidup Islam. Ya, rajin berwudu. Jadi kalau kita sebenarnya orang Islam menjaga wudu ini luar biasa. Jadi gaya hidup Islam. Jadi kita disuruh sekarang pakai masker dari dulu. Perempuan yang pakai kudung, bisa mi kudungnya na bikin masker. Laki-laki surban, bisa mi surbannya jadi masker dari dulu. Cuci tangan, kita sudah wudu. Dan alhamdulillah Jumat lalu masjid sudah mulai dibuka. Saya banyak dapat kiriman foto-foto sholat Jumat, jaraknya 0,5 meter 1 orang dan lurus. Saya bilang ternyata jamaah masjid lebih mudah diatur daripada jamaah pasar. Jamaah masjid lebih mudah dirapikan dari jamaah pasar, maka lebih layak masjid dibuka dibanding pasar dan mal. Jadi kalau mal dan pasar terus dibuka tidak apa-apa, tapi jangan makin lagi tutup di masjid, karena ternyata jamaah masjid lebih mudah diurus. Dia disuruh rapi-rapi. Memang mengurangi satu kesempurnaan, karena syarat sempurnanya berjamaah itu pertama lurus, yang kedua rapat. Makanya imam itu kalau balik ke belakang dulu, dia balik ke belakang, luruskan saf dan rapatkan barisan. Dulu, sekarang ditambah 3, luruskan saf, rapatkan barisan, matikan handphone. Karena banyak orang sementara Allah ganggu misalnya. Nah, sekarang berubah lagi karena kondisi. Luruskan saf, matikan handphone, jangan terlalu rapat barisan. Ini namanya darurat. Menurut kaidah usul fikih, kalau tidak bisa didapatkan semuanya, jangan dibuang semuanya. Saya ulang, pun natin nagkulin yang lengasin, tikik bokoy ngasingi. Kan ruwero ni apa? Lurus, rapat. Kalau tidak bisa rapat karena protokol kesehatan, yang penting lurus. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang pergi berjamaah, usahakan lurus karena rapat sudah hilang sementara. Lurus. Tinatomo pen na rapat, pekko-pekko tongi pen barisi ka apa minigapa. Jadi minimal kalau tidak bisa lurus, rapat saja. Maaf, kalau tidak bisa rapat, lurusnya yang dijaga. Ya, kita kembali ke normal. Kalau yang tadi itu namanya new normal. Kalau normalnya yang dimaksud dengan rapat, yang dimaksud dengan rapat Bapak Ibu adalah
bahu kiri ketemu bahu kanan orang. Bahu kanan tak ketemu bahu kiri orang. Itu namanya rapat. Jadi rapat itu bahu cari bahu, bukan kaki cari kaki. Kami tambah di besok lagi kata Panon dan Tommy. Dari situ kena tapri kaki kata bangki ditarik ke sini lagi ditarik ke sini jadi kata terapa mami kapan nih. Sementara dia begini. Mudah-mudahan tersinggung ini yang suka cari kaki kalau sholat. Ya, tidak apa-apa kalau ketemu kaki dengan kaki, alhamdulillah. Tetapi tidak boleh kakinya yang ketemu baru bahunya tidak bersentuhan. Yang boleh adalah bahu bersentuhan meskipun kaki tidak bersentuhan. Tapi sempurna pasti kalau sudah kakinya bersentuh bahunya juga. Saya tarik kakiku kejar-kejar. Jadi selesai sholat ku tegur. Kebetulan adek, kenapa kaki dicari? Kenapa diinjak terus kakiku? Dia bilang harus serapat. Ya. Satu. Saya bilang kenapa kaki yang dicari? Dibilang kaki harus rapat karena kata Nabi kalau ada longgar di antara dua kaki maka iblis dan setan lewat-lewat di situ seperti anak kambing yang lompat-lompat. Saya bilang cocok nih anak kambing tidak lompat-lompat kalau rapat kita bikin manggar ki androm beberongan na malo-malo. Anak kambing tidak lolos tapi induk na kambing karena manggaran duli. Tidak ada syariatnya bilang begini orang kalau sholat. Yang ada itu sebaiknya pinggir apa namanya ini? Pinggir paha betis lurus dengan badan. Lurus. Jadi kira-kira 1 jengkal lah di dalam. Kemudian tangan. Nah bahu ketemu bahu. Karena dasarnya itu kata Nabi rapatkan saf. Di belakangnya kata Nabi, jangan sampai kalian berselisih. Saya tidak ingin kalian berselisih. Jadi ternyata disuruh rapat itu bahu supaya kita akrab. Dan memang lebih mudah akrab kalau bahu ketemu bahu. Tapi kalau kaki ketemu kaki, nampak duka libon si kuyuang. Abeser kesini. Jadi ini dalam kondisi normal. Bapak Ibu, kita kembali lagi. Mati itu pasti. Mati ini pasti. Jadi siapkan memang dirita. Mulai dari ujung lorong di depan Gatot Subroto 1, lorong 8 sampai di sini di dalam rumah. Ya, yang dengar ceramah, yang PC-PC handphone mati ngasih. Semua kalau sampai aja. Jadi mati itu hak kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu, mati itu kegembiraan. Nah, ini mungkin yang tidak sering didengar. Mati itu berita gembira. Jadi jangan dibilang mati itu musibah. Tidak semua. Ada juga orang gembira menyambut kematiannya. Saya mau cerita 2 kisah dari kegembiraan ini. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Jadi banyak itu orang hebat ibadahnya tapi cuma satu digelar Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian turunlah malaikat maut atas perintah Allah. Israel kering. Hari ini jadwal jemputannya Ibrahim. Tapi tidak positif COVID. Di mana tidak ada positif? Narapi dia jalakna. Ini bahaya ini ciri-ciri COVID karena pernapasan, paru-paru.
Nah 100% orang meninggal itu karena gagal pernapasan. Cocok tidak? 100% orang meninggal itu gagal pernapasan. Dan semua orang sebelum meninggal diawali dengan poso. Kalau tidak percaya, tanya ke Ustaz Anjas. Beliau ini saya panggil Anjas, kepanjangannya Anto Jenazah. Karena spesialis jenazah. Mana tangga bangi pun ditelepon Ustaz, ngeru ni jamat, tunggu. Jadi orang yang mau meninggal posoi, karena tahu biasa tu toya pun tayo pun mandum itu posona tanpa mi. Ya, begitu tapi di balakar yang pun mandu posona PDP mi. Jadi ini yang serba salah. Ternyata alhamdulillah corona ini membuat masyarakat Indonesia sehat. Di Makassar ini orang sehat gara-gara corona. Apa buktinya? Kosong balakari. Rata-rata gue lihat bila buang di mana biasa parkiran susah sekarang. Tinggi lagi di rumah sakit umum di bawah ini di bebas parkir kosong. Berarti banyak orang sehat. Sehatnya cuma lagi. Itu saya itu balora maaf. Jadi Bapak Ibu, Israel turun ambil nyawa kekasihku Ibrahim alaihi salam. Turunlah malaikat maut. Ketemu Ibrahim, kata malaikat maut, "Assalamu alayka ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Khalilullah." Kata Nabi Ibrahim, "Waalaikumsalam. Israel, ada apa datang?" Dibilang, "Saya datang membawa SK." Dibaca SK ya, hari ini sampai mi periode. Saya sudah akan dicabut nyawa. Lama dulu Nabi Ibrahim tatap itu malaikat maut. Kata Nabi Ibrahim, "Israel, saya ini kan Khalilullah, kekasih Allah. Saya mau tanya Ibrahim, kalau nyawa seseorang dicabut, sakit atau tidak?" Kata malaikat maut, "Pengalamanku tuh mencabut nyawa sakit. Tidak ada orang kucabut nyawanya tak rege-rege. Sakit, dan paling ringan sakitnya itu seperti orang yang ditebas pedang 360 kali tebasan. Itu waktu nyawa dicabut. Oh, kalau begitu saya mau tanya lagi. Adakah kekasih yang mau menyakiti kekasihnya? Tidak ada. Iya, kalau begitu kenapa kamu berani cabut nyawaku? Nah, saya kekasih Allah. Tidak mungkin Allah menghendaki saya kesakitan. Kalau begini pertanyaan sama mereka mau pula sendiri mereka mau. Rahasia ini yang kita tahu yang tidak datang. Jadi bisa gitu, tidak diambil nyawa kalau datang mereka mau kasih begitu. Tapi jadi Ibrahim ki dulu. Nah, jadi Ibrahim jadi Jadi sifatnya harus jadi Ibrahim dulu. Adakah kekasih yang mau menyakiti kekasihnya? Atau yang mau melihat kekasihnya menderita sakit? Kata malaikat maut, tidak ada ya Ibrahim. Pusing malaikat maut, dia melapor kepada Allah. Jadi dia langsung via Zoom. Komunikasi virtual. Ngapain? Melalui nyawa Ibrahim. Belum pipuang. Kenapa belum? Ada pertanyaannya. Apa dia bilang? Adakah kekasih yang mau melihat kekasihnya menderita sakit? Jadi, ya tentu tidak bisa karena tidak ada. Jadi tidak kucabut nyawanya. Kata Allah, tanya ke Nabi Ibrahim. Tanya. Apa pertanyaannya? Kasih tahu. Ibrahim, adakah kekasih yang tidak rindu bertemu dengan kekasihnya? Nah, coba. Apa dia bilang? Israel, kata Israel, ini pertanyaan Allah kepadamu. Engkau kan kekasih Allah. Iya. Adakah kekasih yang tidak rindu berjumpa dengan kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim, tidak ada. Jadi ayam Ibrahim berangkat. Tersenyum Nabi Ibrahim.
ambil cepat nyawaku karena saya memang sudah rindu berjumpa dengan Allah. Itu kalau orang rindu, ya Allah, dunia ini berbunga-bunga karena ada rindu. Kalau tidak rindu tidak ada bunga-bunga dunia. Dunia ini kering kalau tidak ada kerinduan. Rindu itu bisa menghasilkan beribu-ribu lagu. Kalau rindu luar biasa, teh gigi rasa coklat. Luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim dicabut nyawanya gembira karena akan jumpa dengan Allah.